warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun selamat sore untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi bab yang ke-8 di kelas 12 ini, yaitu materi tentang mutasi. Nah, sebelum kita membahas tentang mutasi, apa itu mutasi, apa itu macam-macamnya, dan apa itu dampak mutasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian lihat dulu, bayangkan dulu, pernahkah kalian melihat bunga tulip? Ya, bunga tulip coba kalian bayangkan. Nah, biasanya dalam bunga tulip, ya, bunga tulip itu kalian di dalam membayangkan bunga tulip, maka kalian sudah mempelajari bagaimana wujud gen yang sebenarnya. Kalian juga sudah memahami bagaimana cara kerja gen-gen dalam bentuk DNA berekspresi melalui proses sintesis protein membentuk sifat-sifat makhluk hidup. Nah, sebuah proses kompleks yang akhirnya dapat disajikan oleh sains modern. Akan tetapi, para ilmuwan masih bertanya-tanya, mengapa pada beberapa kasus ekspresi gen-gen tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan? Nah, hal ini seperti pada warna kelopak bunga tulip. Ya, ketika kalian membayangkan sebuah bunga tulip, di mana pada bunga tulip itu kelopaknya ada yang warna merah dan ada yang warna kuning, misalkan ya. Nah, maka bunga tulip itu menghasilkan fenotip yang tidak seharusnya. Nah, hingga akhirnya para ilmuwan mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena mutasi. Nah, apakah mutasi itu? Baik, kita akan bahas ya pengertian dari mutasi. Nah, mutasi didefinisikan sebagai suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Proses terjadinya mutasi dikenal dengan istilah mutagenesis, sedangkan organisme yang mengalami perubahan tersebut dikenal dengan istilah mutan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Jadi, dalam mempelajari materi mutasi ini, kalian harus bisa membedakan istilah-istilah, baik itu apa yang disebut dengan mutagenesis, mutan, mutagen, ya. Jadi jangan sampai tertukar. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana syarat terjadinya mutasi? Nah, syarat terjadinya mutasi adalah yang pertama, adanya perubahan pada materi genetik. Lalu yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Sedangkan yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Nah, biasanya mutasi itu banyak menyebabkan kerugian bagi individu yang mengalaminya. Beberapa hasil mutasi yang menyebabkan perubahan kromosom hingga menyebabkan kelainan atau penyakit keturunan mungkin kalian telah mempelajari ya dari bab-bab sebelumnya. Kelainan seperti albino, anemia sel sabit, dan beberapa penyakit menurun pada manusia lainnya itu merupakan hasil dari mutasi yang dapat diturunkan. Ya, tidak semua hasil mutasi pada makhluk hidup dapat diturunkan. Pada umumnya, mutasi menghasilkan gen letal sehingga individu meninggal dunia sebelum dilahirkan atau memiliki usia harapan hidup yang rendah. Tetapi sebagian lagi menyebabkan individu itu steril sehingga tidak dapat memiliki keturunan. Oleh sebab itu, penyakit keturunan merupakan kelainan yang jarang ditemui. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam mempelajari mutasi, di sini ada berbagai macam mutasi. Nah, yang pertama, macam mutasi itu kita bagi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Yang pertama, kita bagi menjadi mutasi somatik. Nah, syarat-syarat mutasi somatik itu adalah yang pertama terjadi pada sel tubuh. Ya. Lalu yang kedua, apabila terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, akan mengakibatkan keabnormalan ketika lahir.
Nah, jika terjadi pada sel dewasa, mengakibatkan keabnormalan yang kecil dan dapat ditolerir, ya, untuk yang mutasi somatik. Nah, mutasi somatik ini tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Contohnya adalah karsinoma. Nah, mutasi yang kedua yang berdasarkan letak sel yaitu adalah mutasi genetik. Nah, mutasi genetik ini terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang besar dapat mengakibatkan kematian pada sel gamet. Apabila perubahan genetik yang tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Nah, si mutasi genetik ini berbeda dengan mutasi somatik. Kalau mutasi somatik tidak diwariskan kepada generasi berikutnya, sedangkan mutasi genetik diwariskan kepada keturunannya. Nah, contoh dalam peristiwa mutasi genetik adalah mutasi autosomal dan gonosomal. Selanjutnya, macam mutasi yang kedua berdasarkan penyebabnya. Ya, kita bagi yang pertama ada mutasi alami atau nama lainnya adalah mutasi spontan. Nah, mutasi spontan ini merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Penyebabnya adalah radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, ya. Jadi kebanyakan di sini adalah berhubungan dengan radiasi dan bahan radioaktif. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Nah, bedakan dengan mutasi induksi atau nama lainnya mutasi buatan. Nah, mutasi induksi ini perubahan genetis yang terjadi oleh usaha atau buatan manusia. Mutasi ini sengaja dilakukan dengan menggunakan mutagen fisika dan kimia. Mutagen kimia misalnya pada kolkisin, asam nitrat, gan metan, dan senyawa alkil. Sedangkan mutasi fisika biasanya menggunakan radiasi sinar X, sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Oke, kita lanjutkan mutasi yang ketiga berdasarkan tempat terjadinya. Yaitu yang pertama kita bedakan menjadi mutasi gen. Apa itu mutasi gen? Nah, mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA. Bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Nah, macam-macam mutasi gen ini meliputi peristiwa delesi, insersi, dan substitusi basa nitrogen. Nanti kita akan lihat ya. Nanti ini adalah dari insersi ya, seperti ini. Nah, jadi ada insersi di sini, ada penyisipan, lalu ada delesi, ada yang kehilangan, dan ada substitusi, ada yang diganti nanti ya basanya. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini untuk delesi. Perhatikan di sini kromosomnya A, B, C, D, E. Nah, di sini ada yang warna biru D, dia mengalami delesi. Maka ketika sudah terjadi delesi, maka di sini kromosomnya menjadi A, B, C, E. Jadi si kromosom yang D-nya hilang. Ya, inilah yang disebut dengan peristiwa delesi. Kemudian yang kedua ada duplikasi. Nah, untuk duplikasi perhatikan di sini kromosom awalnya A, B, C, D, E. Yang warna biru di sini ada B dan C. Maka ketika terjadi duplikasi, maka dia akan menggandakan diri menjadi BC, BC. Jadi ada dua. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa duplikasi. Lalu di sini ada inversi. Nah, lihat, perhatikan di sini A, B, C, D, E. Nah, yang warna biru ada B, C, D. Ketika mengalami inversi, maka susunannya menjadi berubah. Asalnya B, C, D jadi D, C, B. Jadi dibalik. Ya, D asalnya di paling ujung, di sini sebelum E, sekarang jadi setelah A. Nah, ini disebut dengan inversi. Nah, bedakan dengan translokasi resiprok. Untuk translokasi resiprok ini hampir sama seperti inversi, ada perubahan letak, hanya di sini letaknya berseberangan untuk resiprok. Misalkan di sini ada kromosom A, B, C, D, E, F, G, H. Yang di bawahnya ada MNO, PQR. Nah, si AB yang dikasih warna biru dan MNO nanti akan terjadi pindah tempat. Itulah yang disebut dengan translokasi resiprok. Jadi AB asalnya di atas pindah menjadi
diganti oleh kromosom MNO. Nah, yang tadinya AB di atas pindah menjadi ke bawah, jadi AB-nya ada di bawah. Nah, itu sekilas terkait dengan mutasi kromosom berdasarkan letak gennya. Selanjutnya adalah mutasi gen. Masih kita pelajari tentang mutasi gen. Nah, mekanisme substitusi terjadi karena mutasi diam, mutasi salah arti, dan mutasi tanpa arti. Nah, perhatikan di sini yang disebut dengan mutasi diam atau silent mutation. Nah, di sini kalian perhatikan untuk susunan mRNA normal. Di sini ada metin, lisin, penil, dan gliserin. Di sini ada codon stop, ya, UAA. Nah, di sini ada basa nitrogen C. Ini ketika di sini baca C-nya diganti oleh basa U. Ya, itu disebut dengan mutasi diam. Nah, basa U ini tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dibentuk. Jadi tetap asam aminonya masih urutannya sama, metin, lisin, penil, dan gliseril. Jadi tidak mengakibatkan perubahan asam amino pada peristiwa mutasi diam. Selanjutnya ada mutasi salah arti atau missense mutation. Nah, perhatikan di sini susunan untuk yang mRNA normalnya. Di sini ada metin, lisin, penil, dan gliseril. Di sini ada GG. Nah, ini GG. Nah, ketika si G ini diganti dengan A, basa A, maka terjadilah perubahan pembentukan asam amino menjadi serin. Ya, asalnya di sini gliserin menjadi serin karena basanya asalnya di sini G ganti menjadi A. Jadi terjadi pindah. Jadi posisinya pindah, asalnya 3 menjadi 4, 4 menjadi 3. Dan ada translokasi yang seperti tadi ya, resiprok. Jadi berseberangan. Terjadi pemindahannya berseberangan. Lalu yang terakhir ada katenasi. Nah, katenasi perhatikan di sini ABC XYZ. ABC XYZ. Jadi ini posisi normal. Ketika terjadi translokasi antara C dan X, ini menjadi
ABX, asalnya ABC jadi ABX, di sini menjadi asalnya di sini X menjadi CYZ. Nah, maka terjadilah katenasi seperti ini. Jadi perubahan dari bentuk posisinya juga ya, posisinya berubah. Baik, dilanjut. Mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA atau perubahan runtunan nukleotida dalam suatu ruas gen, sehingga akibat yang ditimbulkan pada fenotip individu menjadi lebih nyata. Biasanya, mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis. Dan mutasi kromosom ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan jumlah kromosom dan yang kedua perubahan struktur kromosom. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, bagaimana mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom. Nah, untuk mutasi kromosom ini mengakibatkan mutasi ya pada perubahan jumlah kromosom. Itu yang pertama ada yang disebut dengan aneuploidi. Aneuploidi itu adalah perubahan set kromosom, di mana ini terjadi penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom. Ya, sedangkan yang kedua ada aneuploidy, perubahan pergandaan. Biasanya ini perubahan pada set kromosom pada tingkat ploidi. Nah, diperhatikan jumlah kromosom aneuploidi itu kita bisa bedakan. Yang pertama ada monosomi dengan rumus 2n-1, yaitu mutasi karena kekurangan satu kromosom. Sedangkan nulisomik 2n-2 kekurangan 2 kromosom. Nah, kalau trisomik 2n+1 ini kelebihan 1 kromosom. Tetrasomik itu mutasi karena kelebihan 2 kromosom dengan rumusnya 2n+2. Nah, apa penyebab kelainan aneuploidi? Yang pertama itu sindrom Klinefelter. Nah, untuk sindrom Klinefelter ini berkaryotip 22AA plus XXY, di mana sindrom Klinefelter ini ditemukan oleh H.F. Klinefelter, sehingga dinamakan sindrom Klinefelter. Mengalami trisomik pada kromosom gonosom. Biasanya penderita sindrom Klinefelter ini berjenis kelamin laki-laki, ya. Namun testisnya tidak berkembang atau disebut dengan testicular dysgenesis, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau aspermia dan mandul, ya, ginekomastis, serta payudaranya tumbuh. Jadi di sini ada kelebihan kromosom X. Harusnya kan laki-laki itu XY, di sini ada XY. Di sini ya. Ini disebut dengan sindrom Klinefelter. Selanjutnya sindrom Patau. Nah, untuk sindrom Patau ini karyotipnya 45A XX per XY. Ini ditemukan oleh K. Patau pada tahun 1960. Sindrom ini disebabkan trisomik pada kromosom autosomnya, di mana mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Penderita sindrom ini memiliki mata serius, kerusakan pada otak, dan peredaran darah serta langit-langit mulut yang terbelah. Pada bayi yang mengalami sindrom Patau jarang bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Jadi biasanya kurang dari 1 tahun bayi tersebut sudah meninggal. Lalu yang ketiga ada sindrom Turner. Ini karyotipnya 22AXO, ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1938. Jumlah kromosomnya ada 45 dan kehilangan 1 kromosom kelamin. Penderita sindrom ini berjenis kelamin wanita. Meskipun penderitanya memiliki jenis kelamin wanita, tetapi ia tidak memiliki ovarium yang sempurna, ya, alias mandul atau steril. Ciri seksualnya tidak berkembang dan cenderung lebih pendek karena terdapat kekurangan pada kromosom 23. Nah, ini pada sindrom Turner, ya. Yang keempat itu ada sindrom Jacobs. Pada sindrom Jacobs ini karyotipnya 22AA-XYY, trisomik pada kromosom gonosom. Nah, penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal,
suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil, dan juga sering berbuat kriminal. Bahkan kalau di luar negeri, orang-orang mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk penjara itu adalah orang-orang yang menderita sindrom Jacobs. Yang kelima, sindrom Edward. Nah, kariotip sindrom Edward 45A plus XX per XY, trisomik pada autosom. Autosom ini mengalami kelainan pada kromosom nomor 18 dan ditemukan oleh Edwards tahun 1960. Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak lonjong, bahunya lebar pendek, telinga agak ke bawah dan bentuknya tidak wajar. Yang keenam ada sindrom Down. Nah, ini kariotipnya 2N+1 ya, 45A plus XX atau 45A plus XY. Susunan kromosomnya mengalami trisomi pada autosom, yaitu kromosom nomor 21. Pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mentalnya terhambat dan berkurangnya ketahanan terhadap infeksi ya. Jadi daya tahan tubuhnya sangat lemah. Ciri-cirinya biasanya bermata sipit, kakinya pendek dan berjalannya agak lambat. Oke, itu tadi penjelasan tentang mutasi kromosom. Selanjutnya kita lanjutkan dengan dampak mutasi yang merugikan. Oke, kita lihat apa saja dampaknya untuk mutasi yang merugikan ini. Oke, dampak mutasi yang bersifat merugikan, yang pertama adalah kelainan pada manusia akibat mutasi gen ya, tadi sudah ya. Jadi ada sickle cell, lalu ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom yang tadi sudah dijelaskan, beberapa macam penyakitnya ya, ada sindrom Turner, Klinefelter, Jacob, sindrom Down, Edward, metaphyseal ataupun Patau. Lalu kelainan pada tumbuhan akibat mutasi biasa menyebabkan adanya buah tanpa biji. Nah, selain yang merugikan, dampak mutasi juga bisa menyebabkan keuntungan ya, ada sisi positifnya. Dampak mutasi yang menguntungkan ini bisa kalian lihat di sini ada mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria ya, Sansevieria. Lalu ada juga penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Jadi kita bisa menikmati semangka tanpa biji itu akibat adanya mutasi pada buah-buahan. Lalu ada penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum. Lalu juga ada penggunaan sinar radioaktif yang biasa digunakan pada radioterapi untuk pengobatan kanker. Nah, itu tadi terkait dengan penjelasan mutasi ya. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini adalah tugasnya, penugasan mandiri. Silahkan kalian kerjakan tugas ini, kumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu akan buatkan kolom untuk mengumpulkan di Google Classroom. Demikian penjelasan terkait dengan materi mutasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.